Segera, cahaya dingin melintas di mata Liu Shuei. Dia tahu bahwa jika dia tidak menemukan tipuan, dia mungkin benar-benar mati di sini. Liu Shuei, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba berhenti, berbalik dan memuntahkan seteguk darah ke arah Chen Ping. Darah berubah menjadi kabut darah dan berubah menjadi monster ganas berwarna darah. Di kehampaan monster berwarna darah ini menyerang Chen Ping. Sebagai seorang kultivator iblis dari garis keturunan iblis darah, Liu Shuei memiliki kegunaan dan pemahamannya sendiri tentang darah. Jika kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, jika kekuatanmu tidak cukup baik, tidak peduli berapa banyak mantra yang kamu gunakan, mereka akan sia-sia. Chen Ping mendengus dingin, dan mencambuk-cambuk ajaib itu langsung ke arah monster berdarah itu, dan cambuk ajaib itu masih menyala dengan api. Nyala api membubung, dan monster berdarah itu menghilang dalam sekejap mata di bawah nyala api. Saat ini, Liu Shuei mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. Setelah Chen Ping menghancurkan monster berdarah itu, dia tidak berhenti mencambuk-cambuk ajaib di tangannya, tetapi langsung mencambuknya ke arah Liu Shuei. Tapi kali ini, Liu Shuei tidak menghindar dan langsung terkena cambuk ajaib. Boom! Dengan ledakan, tubuh Liu Shuei langsung meledak, dan kabut darah di sungai mulai menyebar. Tanda seru, Chen Ping tertegun. Dia tidak menyangka Liu Shuei tidak akan menghindar dan langsung diledakkan olehnya. Tepat ketika Chen Ping tertegun, kabut darah yang memenuhi langit mengembun menjadi bentuk manusia dan dengan cepat bergerak menuju kejauhan. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tahu bahwa dia telah dibodohi, dan Liu Shuei benar-benar melarikan diri. Tepat ketika Chen Ping ingin mengejarnya, Liu Shuei sudah tidak ada lagi. Sialan, kamu benar-benar membiarkan dia kabur. Chen Ping sedikit marah, tapi dia penasaran. Tubuh Liu Shuei jelas meledak. Bagaimana orang ini bisa lolos? Tuan Chen, orang ini berasal dari silsilah darah iblis. Dia menggunakan teknik pelarian darah untuk melarikan diri dengan darah. Ini adalah keterampilan menyelamatkan nyawa dari silsilah darah iblis, tetapi teknik pelarian darah ini juga memiliki kelemahan, yaitu, menggunakan teknik pelarian darah setelah itu, alam akan menurun, dan akan lebih sulit lagi untuk meningkatkan alam. Ziyan mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Chen Ping mengerti bagaimana Liu Shuei melarikan diri. Namun, teknik pelarian darah ini benar-benar bagus. Meski memiliki kekurangan, yang terpenting adalah bisa menyelamatkan nyawanya di saat bahaya. Chen Ping sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa Blood Demon memiliki keterampilan menyelamatkan nyawa, dia akan mempelajari beberapa trik dari Blood Demon. Namun, Blood Demon telah kembali ke dunia surga dan manusia, dan Chen Ping merasa cepat atau lambat dia akan bertemu dengannya. Saat bertemu Blood Demon, Chen Ping harus mempelajari dua trik. Chen Ping tiba-tiba teringat bahwa dia agak jauh dari Luo. Tepat setelah mengejar Liu Shuei, Chen Ping melihat ke arah Luoxi, jadi dia berada agak terlalu jauh. Jika Luoxi dalam bahaya, akan sulit bagi Chen Ping untuk segera menyelamatkannya. Tapi saat Chen Ping berjalan kembali, suara Luoxi tiba-tiba terdengar di telinganya. Tuan Chen, selamatkan saya. Suara itu sangat mendesak, dan itu datang dari Luoxi melalui Sleep Giok. Ketika Chen Ping mendengar teriakan minta tolong Luoxi, dia langsung cemas dan langsung berlari ke arah Luoxi. Pada saat ini, Luoxi sedang memegang batu besar di pelukannya dan berlari dengan putus asa. Di belakang Luoxi, ratusan monster meraung dan mengejar Luo Zhao. Kamu binatang buas, kenapa kamu memaksakan dirimu padaku? Luoxi melihat monster ganas di belakang dan hampir menangis. Dia juga tidak mengerti mengapa monster-monster ini mengejarnya. Ada ratusan monster melintasi alam kesengsaraan, dan jiwa Luoxi ketakutan, jadi dia hanya bisa berlari sekuat yang dia bisa. Sleep Giok transmisi suara telah digunakan, tetapi belum ada tanda-tanda keberadaan Chen Ping. Luoxi sangat ketakutan. Di antara monster-monster ini, yang terdepan memiliki tinggi 15 atau 6 meter, dengan dua kaki yang besar, setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Ekor panjangnya terseret ke tanah, meninggalkan jurang. Monster-monster ini sangat mirip dengan Tyrannosaurus Rex sebelumnya, untungnya karena ukurannya yang besar, pergerakannya relatif lambat, sehingga Luoxi tidak pernah tertangkap. Monster terdepan meraung keras, dan kemudian di depan Luoxi, penghalang seperti kaca muncul, menghalangi kemajuan Luoxi.
Wajah Luosi dipenuhi kecemasan. Dia membalik pedang panjang di tangannya dan tiba-tiba mengayunkannya kembali. Ribuan cahaya pedang muncul dan menuju ke arah monster itu. Dan dia sendiri sedang berjuang untuk mencapai hambatan tersebut. Luosi menabrak penghalang itu, dan ada riak seperti pola air di penghalang itu, yang tidak mungkin ditembus. Tak berdaya, Luosi hanya bisa mengambil jalan memutar, untungnya area penghalangnya tidak luas, dan Luosi bisa lewat hanya dengan mengambil jalan memutar. Tapi ini memperlambat Luosi. Di belakang Luoxiang, monster itu membuka mulutnya, dan ribuan lampu pedang yang diayunkan Luosi ditelan oleh monster itu. Untungnya, Luosi tidak melihatnya, jika tidak, dia akan menjadi pucat karena ketakutan dan bahkan tidak bisa melarikan diri. Aku melihat monster itu menelan ribuan cahaya pedang ke dalam mulutnya, mengunyahnya 2 kali, lalu memuntahkannya secara tiba-tiba. Pada saat ini, sinar pedang dari segala arah sedang menuju ke arah Luosi. Luosi merasakan semburan cahaya dingin di belakangnya, lalu pupil matanya menyusut dan dia tiba-tiba berbalik. Hasilnya, ribuan lampu pedang terlihat bersinar terang. Cahaya pedang sudah ada di depannya, Luosi berteriak secara naluriah, dan kemudian memegang batu di tangannya untuk memblokirnya di depannya. Ini adalah tindakan naluriah Luosi, karena terlalu ketat, Luosi tidak punya waktu untuk bereaksi. Tepat ketika Luosi mengangkat batu itu, tiba-tiba sebuah cahaya memancar dari batu itu, dan ada berbagai macam garis indah di atasnya. Kekuatan yang sangat aneh menyebabkan lampu pedang itu jatuh dan menghilang satu demi satu. Luosi nyaris lolos dari kematian dan tidak punya waktu untuk mengamati dengan cermat batu di tangannya, jadi dia hanya bisa berlari sekuat tenaga untuk melarikan diri. Dan setelah melihat cahaya yang memancar dari batu, monster-monster itu menjadi semakin gila, mengaum dengan keras, dan mengejar Luosi dengan putus asa. Saat ini, Chen Ping juga sedang bergegas, dan dia sudah bisa melihat sosok Luosi dari kejauhan. Setelah melihat monster di belakang Luosi, Chen Ping juga merasa pusing. Ratusan monster mengejar Luosi bersama-sama, yang agak sulit untuk ditangani. Chen Ping sendiri tidak mungkin menghentikan ratusan monster gila ini. Ratusan monster-monster meraung lagi, dan di depan Luosi, penghalang tebal muncul. Semua penghalang ini transparan, dalam kehampaan, jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Baru setelah Luosi menabrak penghalang, dia menyadari bahwa jalan di depannya diblokir lagi. Luosi juga menggunakan metode lama untuk berkeliling dari satu sisi, tapi kali ini dia tidak bisa berkeliling. Karena terlalu banyak penghalang yang muncul kali ini, penghalang itu meluas secara langsung hingga jarak yang jauh. Luosi mengerutkan kening, menjadi semakin panik, lalu menebas keras dengan pedang panjang di tangannya. Dia ingin mendobrak penghalang itu, tetapi ketika Luosi menebasnya dengan pedangnya, sepertinya penghalang itu telah dipotong ke udara, pedang itu menebas penghalang, dan kemudian penghalang itu dipulihkan kembali. Luosi tertegun sejenak, lalu mengayunkan pedangnya lagi, tapi tetap sama, penghalangnya sepertinya baru dan tidak bisa dibuka sama sekali. Saat ini, Luosi terkejut, melihat monster di belakangnya, dia benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Kenapa? Kenapa kalian para binatang buas mengejar? Apakah aku akan mati di sini, di mulut monster-monster ini? Luosi mulai menyesal datang ke medan perang antara dewa dan iblis ini. Jika saya tidak datang, hal seperti ini tidak akan terjadi meskipun ada banyak peluang di medan perang para dewa dan iblis, bahayanya juga besar. Kita baru saja tiba di medan perang antara dewa dan iblis, dan kita akan kehilangan nyawa. Nona Luo, jangan takut. Tepat ketika Luosi putus asa, suara Chen Ping tiba-tiba terdengar. Saat ini, mendengar suara Chen Ping, Luo merasa seperti mendengar suara alam. Tuan Chen, selamatkan saya. Luosi berteriak kegirangan saat melihat Chen Ping. Chen Ping menyingkirkan cambuk ajaibnya, mengeluarkan pedang pembunuh naganya, dan menebas keras dengan pedangnya, mencoba menghancurkan penghalang di depan Luosi dan membuat sebuah lorong. Setelah suara keras, penghalang transparan itu masih ada, pukulan keras Chen Ping baru saja menembus penghalang tanpa menyebabkan kerusakan apapun pada penghalang. Hah, teknik yang aneh sekali. Ketika Chen Ping melihat ini, dia sangat penasaran, dia tidak mengerti bagaimana monster ini memiliki metode seperti itu. Chen Ping melihat kekuatan itu tidak dapat menghancurkannya,
jadi api keluar dari telapak tangannya, dan dia menyerang dengan semburan api. Karena kekuatan tidak dapat menghancurkannya, gunakanlah api. Sayangnya Zihuo tidak memiliki pengaruh sama sekali pada penghalang itu. Melihat penghalang itu tidak dapat ditembus, Chen Ping mulai menjadi cemas, karena monster-monster itu begitu dekat. Chen Ping tidak berdaya, kristal naga di dadanya mulai bersinar, dan kemudian cahaya keemasan dari saluran itu melesat ke segala arah. Kekuatan naga yang mengerikan melonjak, dan kemudian menuju ke penghalang itu. Penghalang itu menghilang seketika setelah bersentuhan dengan kekuatan naga dewa. Tidak hanya penghalangnya menghilang, tapi bahkan monster yang mengejar perlahan berhenti dengan ketakutan di mata mereka. Melihat monster-monster itu berhenti, Luo Xi menghela nafas lega. Chen Ping mengandalkan kekuatan naga dewa untuk menekan monster-monster itu, lalu perlahan mundur bersama Luo Xi, menjaga jarak dari monster-monster itu. Tapi begitu Chen Ping dan yang lainnya mundur, monster-monster itu akan mengikuti. Saat Chen Ping berhenti, monster itu juga berhenti. Hal ini diulangi berkali-kali, yang membuat Chen Ping sangat bingung. Monster-monster ini gila, kenapa mereka selalu mengejar kita? Luo Xi mengeluh sangat tidak puas. Aneh sekali, kenapa monster-monster ini bersikeras untuk melepaskannya? Apakah kamu sudah memprovokasi monster-monster ini? Chen Ping bertanya dengan bingung. Tidak, aku baru saja mengambil batu, dan monster-monster ini mengejarku dengan putus asa. Kata Luo Xi. Batu. Chen Ping kemudian menemukan bahwa Luo Xi sedang memegang batu bundar di tangannya. Chen Ping mengambil batu itu dari pelukan Luo Xi, melihat riak aneh di batu itu, lalu seberkas kesadaran spiritual menembus ke dalamnya, dan kemudian dia tercengang. Karena batu macam apa ini, yang jelas itu telur. Memikirkan monster-monster yang mengejar Luo Xi seperti orang gila, Chen Ping dapat menyimpulkan bahwa telur ini pasti milik monster-monster ini. Orang tua mana yang tidak akan bertengkar habis-habisan jika melihat anaknya dibawa pergi? Batu jenis apa ini? Ini jelas telur. Chen Ping terdiam beberapa saat. Setelah mendengar ini, Luo Xi tiba-tiba tampak malu. Saya melihat ada pola di batu ini, jadi itu pasti semacam harta karun, jadi saya mengambilnya. Saya tidak menyangka. Chen Ping mengambil telur itu, melihat monster yang memimpin, dan kemudian berkata, maaf, kami tidak mencuri telurmu, kami hanya salah paham. Aku akan mengembalikan telur yang bagus itu kepadamu sekarang. Monster-monster ini telah membuka kecerdasan spiritualnya, jadi tentu saja mereka bisa memahami perkataan Chen Ping. Yang paling penting adalah kekuatan naga suci Chen Ping membuat semua monster ini ketakutan. Jika Chen Ping tidak memiliki kekuatan naga dewa, bagaimana monster ini bisa mendengarkan Chen Ping dan mulai berteriak dan menyerang? Monster itu mengangguk, Chen Ping meletakkan telurnya ke tanah, lalu menarik Luo Xi kembali. Ketika monster itu melihat ini, dia membuka mulutnya dan memasukkan Zeng Dan ke dalam mulutnya. Kemudian dia melihat ke arah Chen Ping dan Luo Xi, dan tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin berburu harta karun ketika kamu masuk ke sini? Ikutlah denganku. Setelah monster utama selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dan monster lainnya juga pergi bersamanya. Setelah Chen Ping dan Luo Xian saling memandang, dia segera mengikuti.